Cara Ahok benahi Jakarta, dialog kita lanjutkan kembali. Masih bersama Joni Simanjuntak dan Philip Vermonte. Mas Philip, ini kalau kita bicara soal isu yang paling mencemaskan warga Jakarta ini menurut hasil survei adalah yang pertama kemacetan, terus kriminalitas, korupsi, ancaman banjir, dan yang terakhir adalah pelayanan publik yang buruk. Nah, tapi di survei ini juga dikatakan bahwa Ahok membawa perubahan. Itu 62% yang menyatakan demikian. Artinya sebetulnya dari isu-isu yang mencemaskan warga Jakarta ini, warga menilai bahwa Ahok sudah melakukan banyak kerja di sana. Ya. Seperti itu dibacanya, atau bagaimana, Mas? Ya, saya kira itu isu prioritas warga ya, 4 atau 5 isu itu. Tapi tadi juga testimoni yang ditayangkan kan memperlihatkan bahwa dari beberapa yang diwawancara itu kelihatan mereka melihat ada perubahan, misalnya sistem administrasi, kalau mengurus apa-apa sudah tersentralisasi. Tadi Pak Joni bilang kalau datang ke kelurahan sekarang gembira, kalau mau datang ke kelurahan stres, itu kan langsung dilihat oleh dirasakan. Kalau dulu kan kalau ke kelurahan itu tawar-menawar harga. Tawar-menawar harga. Kita yang melayani birokrat di kelurahan, bukan sebaliknya gitu. Dan itu saya kira sesuatu hal yang sangat kasat mata gitu buat warga Jakarta. Artinya kan gini sebetulnya, kalau kita melihat dari pernyataan masyarakat itu, Mas Philip, dari isunya di sini misalkan kemacetan, kriminalitas, dan korupsi, tapi yang disebutkan soal pelayanan publik, taman-taman, dan segala macam. Isu tentang kemacetannya dan kriminalitasnya itu justru tidak tersebut gitu kan. Nah, ini karena udah macet tiap hari dianggap wajar ya. Mungkin itu kebudayaan masyarakat kita yang permisif juga. Iya, jadi sudah putus asa juga kan, segala usaha udah dicoba dilakukan kan. Ada bikin busway lah, ada bikin 3-in-1. Sekarang coba dibikin MRT, nanti kita lihat hasilnya dan lain-lain. Dan soal macet itu misalnya kan terkait sama soal-soal lain juga ya. Volume kendaraan, produksi, apa, dan lain-lain. Tergantung kebijakan dari pusat juga ya. Kebijakan dari pusat, Bang Vindi gitu. Dan Mas Philip dan Bang Joni, ini sebelum ke ini, kita ada satu penelpon. Dengan Pak Hendi di Kebayoran Baru ini sepertinya udah ngumpulin KTP nih. Coba lihat. Silakan Pak Hendi, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Selamat siang, Pak Hendi, silakan. Ya. Ini menanggapi tentang apa nih? Tentang kemacetan Jakarta. Kinerja Ahok, Pak Hendi, termasuk juga soal kemacetan ini, salah satu isu. Ini langsung dengan Pak Ahok? Enggak, di sini ada Pak Joni Simanjuntak dari DPRD dan juga ada Philip Vermonte dari CSIS. Oh iya, mengenai kemacetan. Mengenai kinerja ya, Pak salah Gubernur. satunya soal kemacetan, Pak Hendi. Oh iya, saya melihat figur Pak Ahok baik sekali. Jakarta memang harus orang yang berani, ya. Kalau enggak, bertahun-tahun saya lahir besar di Jakarta, tidak akan berubah. Jadi memang harus kerja nyata. Jadi wajar saja kalau timbul gesekan-gesekan. Ada orang yang dulu penduduk atau warga kota yang merasa nyaman. Karena dia tidak merasa bahwa kota ini saudara dari dia gitu. Pak Hendi, kalau saudara dari diri kita kan kita ingin kota ini diperbaiki. Ya. Pak Hendi puas dengan kinerja Pak Ahok, Pak? Ya? Pak Hendi puas dengan kinerja Pak Ahok? Puas. Di sisi mana saja Pak Hendi puas? Apa? Di sisi mana saja Pak Hendi puasnya? Dengan ininya, dengan restorasi Jakartanya. Oke, baik. Emang harus begitu. Baik, Pak Hendi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Baik. Artinya kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini kalau kita melihat hasil survei, terus VO, pernyataan masyarakat Vox Pop tadi, terus ada Pak Hendi, ini kayaknya 2017 Ahok ini sangat kuat sekali kayaknya untuk maju. Kalau pilkada diselenggarakan sekarang, jadi lagi nih sepertinya. Sekarang kan begini, tingkat dukungannya memang tinggi ya, 45% kalau di survei CSIS itu. Tetapi perlu diingat juga bahwa partai-partai lain atau kandidat lain itu belum definitif. Yang kelihatan baru incumbent. Jadi dukungan buat yang lain itu masih tersebar. Jadi kalau nanti sudah ada calon definitif bulan Juni, mungkin angkanya juga akan berubah karena calonnya lebih sedikit. Masyarakat yang menilai bisa lebih fokus melihat figur yang dibandingkan tuh mungkin cuma 2 atau 3 gitu. Kalau sekarang masih tersebar. Walaupun memang dari hasil survei Januari ini jaraknya masih agak jauh. Dengan semua kandidat? Yang digadang-gadang ya. Betul. Ada Pak Ade Aksa Daud, ada Sandiaga Uno, ada Tantowi Yahya, Ridwan Kamil, Bu Risma, dan lain-lain. Makanya menurut saya penting untuk partai-partai politik itu segera mendefinitifkan calon yang akan mereka usung.
itu kebaikannya bukan hanya untuk partai, tetapi untuk masyarakat. Karena masyarakat akan punya cukup waktu yang lebih panjang Ya. untuk ikut mengevaluasi kandidat-kandidat ini. Kalau Ya. misalnya hanya menunggu detik terakhir sampai masa pencalonan, itu pengajuan nama bulan Juni, berarti itu sebetulnya tinggal 7 bulan lagi menjelang pilkadanya gitu. Ya. Sehingga masyarakat tidak bisa mengevaluasi kandidat yang lain. Kalau Ahok kan udah diplototin orang dari lama gitu kan, udah dimaki-maki orang dari lama juga, gitu. Puji-puji juga dari lama. Tapi kalau yang baru nanti perlu waktu buat masyarakat. Nah kalau waktunya pendek, saya khawatirnya adalah partai-partai akan cari jalan pintas untuk mengkampanyekan orang yang baru dicalonkan ini nanti gitu. Karena waktunya cuma pendek. Gitu. Nggak mungkin dikenalkan dulu gitu kan sampai seperti Ahok yang popularitasnya sudah tinggi. Tapi dengan gap yang lumayan jauh ya, Pak Ahok 45%, Pak Ridwan Kamil 15%, dan Bu Risma 7%. Ini kan gapnya sangat jauh. Waktu 7 bulan menurut Anda cukup untuk menaikkan popularitas sekaligus Nah itu elektabilitas mereka? yang itu saya khawatirkan karena dari sisi publik dia nggak bisa mengevaluasi secara cukup ya. Tapi dari sisi pengusung bisa jadi karena waktunya pendek mereka cari cara-cara yang shortcut. Oke. Misalnya apa? Memobilisasi isu primordial gitu. Itu kan yang paling gampang memobilisasi kan. Isu agama, isu etnis, isu-isu yang Dan nggak relevan. kelompok-kelompok tertentu di Jakarta itu sangat Betul. sangat mudah sekali dipengaruhi. Iya, sebetulnya. dan jadinya nggak relevan dengan kebijakan publik. Karena misalnya kalau banjir itu mau Anda orang Jawa, orang Padang, orang Tionghoa, ya kalau kena banjir, Iya. ya kan? Kalau Nggak Anda lihat kena demam berdarah gitu, nggak pandang umurnya, etnisnya, gitu kan, Warna kulit, agamanya dan lain-lain. Jadi kebijakan publik itu yang netral gitu, nggak ada hubungannya sama primordialisme. Oke. Tetapi kalau misalnya pemilunya, pilkadanya seperti tahun 2012 kan kita juga ngalami sangat primordial, kampanye hitam banyak sekali, Ya. itu sebetulnya tidak mendidik masyarakat. Gitu. Tapi itu juga tidak bisa dihindari nampaknya. Tidak bisa dalam- dihindari kalau memang waktunya terlalu pendek buat para kandidat untuk bersaing. Gitu. Kalau dari partainya Bang Joni sendiri gimana? Apa sudah definitif untuk menentukan? Dari PDIP? Oh belum. Belum ya? Masih kita melihat. Ya, tapi mungkin PD Perjuangan juga masih butuh waktu juga ya. Ya. Walaupun secara Kader-kader internalnya kan banyak sekali itu ya, yang luar biasa. tapi Bu kan Mega memang- juga kelihatannya harmonis terus dengan Pak Ahok. Ya itu yang kita lihat sih. Tapi sampai sekarang partai secara resmi belum menentukan siapa ya. Tapi kita berkeinginan juga PD Perjuangan begini. Dalam soal gubernur itu khususnya Jakarta, kita nggak begitu melihat lagi harus orang kami atau bagaimana gitu. Ya. Tapi paling tidak PD Perjuangan bisa tampil melahirkan seorang pemimpin yang tampil agak lebih fenomenal lah gitu loh. Jadi ketidakpercayaan masyarakat, keraguan masyarakat, PD Perjuangan ingin tampil, ini loh kami mencoba mencalonkan orang-orang yang kita anggap bagus. Ya, Risma itu dulu hanya seorang pegawai di dinas PNS ya. di Surabaya, tapi PD Perjuangan tampil mencalonkan dia. Demikian juga Pak Jokowi, ya hanya orang pedagang biasa, kemudian kita calonkan jadi wali kota. Dan Ibu Mega juga melihat bahwa dia punya potensi. Ya, walaupun banyak orang yang begitu menganggap dia enteng karena Jakarta begitu besar dibanding Solo, tapi Bu Mega tetap kekeh mencalonkan Pak Jokowi, bahkan dicalonkan lebih tinggi lagi menjadi seorang presiden. Tidak mesti dia dari kader internal ya. Jadi kita juga nggak mau melihat misalnya mau nanti ini apanya, walaupun memang setiap partai politik pengen kader-kadernya yang tampil. Tapi dalam situasi yang sifatnya katakanlah dulu yang mendesak atau katakanlah situasi yang memang partai sekarang ini memang masih perlu berbenah yang memperbaiki diri, ya kita juga banyak partai-partai politik juga sekarang memang agak Sedang goyang ya. sedang goyang untuk melahirkan seorang pemimpin itu, ya. Mas Philip, apakah ini fenomena apa ya? Memang sedemikian tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai, lebih mempercayai sosok misalnya. Kalau tadi disebutkan Bu Risma, Pak Jokowi itu kan mereka sosok semua yang dikedepankan. Saya kira ini konsekuensi logis dari sistem yang kita punya, sistem pemilihan eksekutif langsung. Jadi semua orang one man one vote, tentu preferensinya macam-macam gitu. Sementara kan kalau partai mungkin dia cara pandangnya lebih terbatas gitu, karena dia tidak bisa melihat semua masyarakat preferensinya seperti apa gitu. Jadi ini sebetulnya buah dari sistem pemilihan langsung di mana yang berkuasa adalah pemilih di tempat pencoblosan. Dan bukan lagi partai. Nah, tantangan buat partai bagaimana mendapatkan
calon-calon yang baik, yang apa namanya, yang kira-kira publik suka gitu dan Oke. dianggap bisa bekerja. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, tetaplah bersama kami.